ketika kemudian kos yang dikeluarkan dalam anggaran pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata kemudian itu luar biasa. Sisi lain ada budaya yang menjadi tantangan bagi pemerintah, yaitu money politik. Money politik nggak tanggung-tanggung, mempengaruhi budaya masyarakat. Ini kemudian jadi persoalan sebenarnya Pak Is. Jadi kalau kemudian saya katakan bahwa kalau melihat dari konsep yang hari ini harus disiapkan, memang ketika kita harus menyiapkan perubahan budaya itu, apakah kemudian perlu dilakukan pilkada tidak langsung? Saya berwacana bahwa kemudian memungkinkan sekali kalau pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPR. Cuma menjadi catatannya bukan hanya bicara soal kos anggaran yang kemudian diasumsikan ini menjadi dasar, tapi sejauh mana kemudian proyeksi ketika kemudian masyarakat itu memberikan legitimasi itu yang kemudian diberikan oleh DPRD seperti itu untuk memilih kepala daerah. Ini jangan sampai hilang kepala daerahnya itu, kemudian mereka tetap tunduk dan patuh terhadap kepentingan masyarakat. Hai Tribuner, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Kali ini kita membicarakan tentang pemilihan kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD atau masih pemilihan langsung oleh rakyat. Ini masih dan sedang menjadi pembicaraan hangat di politisi dan pejabat-pejabat di pusat. Oleh karena itu kita hadirkan pakar hukum tata negara yang saat ini adalah Bapak Dr. M. Junaidi SHI MH yang kemarin adalah Wakil Rektor 3 Universitas Semarang atau USM dan pada hari ini dilantik menjadi Direktur Pasca Sarjana USM. Assalamualaikum Pak Jun. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Is dan rekan-rekan Tribun. Selamat dan sukses kepada Pak Junaidi yang hari ini 2 Januari ya Pak ini ya? 2 Januari Pak Is dilantik menjadi Direktur Pasca Sarjana USM Universitas Semarang. Pak Jun kalau suruh milih Wakil Rektor 3 dan Direktur Pasca Sarjana, pilih mana Pak Jun? Saya hanya satu, memilih diundang Pak Is sama rekan-rekan Tribun ya. Kalau kita diskusi lebih pilih selalu diundang oleh Tribun. Bisa menyapa Tribuners. Tribuners, Pak Jun ini adalah pakar hukum tata negara yang sering dimintai pendapat dan juga konsultan, bahkan penyusun draft perda-perda di Jawa Tengah, bahkan juga di pusat. Oleh karena itu, sebagai pakar hukum tata negara, kiranya sangat cocok untuk melihat dari sisi akademisi, murni sebagai ilmuwan dan pengawat dalam hal melihat kondisi saat ini yang sedang bergulir, usulan dari partai pendukung pemerintah yaitu Gerindra bahwa kepala daerah akan dipilih oleh DPRD. Padahal faktanya sekarang kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung melalui coblosan. Oleh karena itu kita mintakan bagaimana menurut pakar hukum tata negara dalam hal ini. Pak Jun mengawali hal ini dari sisi hukum tata negara. Sebenarnya pemilihan kepala daerah itu seperti apa Pak Jun? Jadi gini Pak Is, jadi rekan-rekan Tribuner yang kemudian saya hormati, bahwa kalau kita lihat dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 45, kita bisa membaca dalam pasal 18 ayat 4 itu Pak Is. Jadi pasal 18 ayat 4 itu gubernur, bupati, wali kota yang kemudian kita kenal pemilihannya disebut dengan istilah pilkada, itu dipilih secara demokratis. Ya. Sebenarnya kalau kemudian kata-kata dipilih secara demokratis itu sangat luas sekali maknanya. Apa dipilih secara langsung atau dipilih secara tidak langsung atau kemudian sifatnya turun-temurun. Kita lihat kemudian ada beberapa daerah yang punya keistimewaan seperti itu. Jadi kurang lebihnya konstitusi itu mengatur demikian, Pak Is. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat dalam aspeknya, aspek kemudian pemilihan kepala daerah ini menjadi salah satu momentum bagaimana rakyat itu memberikan satu bentuk legitimasi kepada kepemimpinan yang kemudian ada di daerah. Karena sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang kemudian juga dijelaskan dalam pasal 18, kita kemudian menerapkan prinsip yang namanya pemerintahan daerah itu secara otonom. Ketika dipilih kepala daerah tersebut melalui jalur secara langsung, maka rakyat nanti berkontribusi terhadap
proses bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, sosok yang akan memimpinnya nanti dalam menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu merupakan representasi daripada pilihan dari rakyat secara langsung. Jadi legitimasi diberikan secara langsung. Beda lagi kalau konsepnya dengan pilkada. Kalau konsepnya pilkada itu kemudian non pilkada maksudnya tidak langsung seperti itu pemilihannya melalui DPRD. Sejauh mana kemudian DPRD itu kemudian membuat pilihan-pilihan melalui proses pemungutan atau musyawarah mufakat yang kemudian diatur nanti kalau kemudian diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kurang lebihnya, Pak. Baik, Tribuners, salah satu argumen dari partai yang pro terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah untuk efisiensi anggaran dan mencegah korupsi. Karena beliau-beliau beralasan bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat itu mengeluarkan biaya besar. Oleh karena itu begitu menjadi kepala daerah mereka akan ganti rugi ya, nyarutang yang kemarin dipakai dana untuk pilkada itu dicarikan dana ketika sudah menjabat sebagai kepala daerah. Alasan ini gimana Pak Jun? Apakah masuk akal atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau kemudian kita katakan bahwa amanat daripada pasal 18 ayat 4 itu kemudian tidak secara eksplisit menyebutkan apakah langsung maupun tidak langsung. Jadi melihat situasi dan kondisi hukum yang berlaku yang harusnya diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Saya melihatnya ada satu bentuk perubahan sebenarnya. Kalau dulu pasca reformasi kita euforia terus, banyak euforia terkait demokrasi. One man one vote itu menjadi salah satu dasar bagaimana kemudian masyarakat itu punya hak pilihan-pilihan. Bukan hanya pilihan presiden, bukan hanya pilihan DPR, tapi juga pakai sampai pilihan kepala daerah. Cuma menjadi perubahan selanjutnya, hukum itu kan ada perubahan-perubahan dan perkembangannya. Hari ini kalau kita kemudian lihat bahwa ketika kemudian kos yang dikeluarkan dalam anggaran pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata kemudian itu luar biasa. Sisi lain ada budaya yang menjadi tantangan bagi pemerintah, yaitu money politik. Money politik nggak tanggung-tanggung, mempengaruhi budaya masyarakat. Ini kemudian jadi persoalan sebenarnya Pak Is. Jadi kalau kemudian saya katakan bahwa kalau melihat dari konsep yang hari ini harus disiapkan, memang ketika kita harus menyiapkan perubahan budaya itu, apakah kemudian perlu dilakukan pilkada tidak langsung? Saya berwacana bahwa kemudian memungkinkan sekali kalau pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPR. Cuma menjadi catatannya bukan hanya bicara soal kos anggaran yang kemudian diasumsikan ini menjadi dasar, tapi sejauh mana kemudian proyeksi ketika kemudian masyarakat itu memberikan legitimasi itu yang kemudian diberikan oleh DPRD seperti itu untuk memilih kepala daerah. Ini jangan sampai hilang kepala daerahnya itu kemudian mereka tetap tunduk dan patuh terhadap kepentingan masyarakat. Mungkin dari konteks syarat-syaratnya, kemudian proses seleksinya dan lain sebagainya itu yang kemudian perlu dikuatkan. Jika problematikanya kemudian pertimbangannya adalah soal pilkada tidak langsung dipilih oleh DPRD. Itu prinsipnya Pak Is. Pak Jun, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, ada yang khawatir bahwa nanti bila terpilih mungkin juga tidak dikenali oleh publik di daerah tersebut. Bisa jadi kepala daerah yang diusung, yang dipilih adalah orang dari pusat, bukan dari orang daerah. Kalau menanggapi hal seperti ini bagaimana Pak Jun? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya ketika pilkada langsung maupun tidak langsung itu syarat juga kemudian harus jadi pedoman. Apalagi kalau pilkadanya nanti dengan model pilihan kepala daerah secara tidak langsung atau dipilih DPR. Sebelum masuk dipilih oleh DPR, supaya kemudian nuansa posisi daripada calon-calon ini memang benar-benar berkualitas, maka syarat-syarat itu harus ditingkatkan. Jadi syarat-syarat itu kalau kemudian memang sewaktu-waktu dilihat bahwa dia harus dari daerah sendiri seperti itu bisa jadi pertimbangan yang harus dilihat oleh pemerintah saat ini. Tidak ada masalah. Syaratnya mungkin kemudian dia punya pengalaman rekam jejak dalam menyelenggarakan pemerintahan. Itu juga bisa menjadi alternatif syarat juga. Atau kemudian yang lain bahwa dia pernah kemudian membuat satu bentuk inovasi, yang inovasi itu diterima oleh masyarakat dalam konteks kebijakan, itu kejadian masalah. Atau ditambah lain Pak Is, yang kemudian saya katakan hari ini, yang kemudian perlu bisa diformulasikan bahwa setiap partai bisa kemudian mengusung calon. Jadi kemudian tidak ada kemudian semuanya harus partai yang kemudian punya
dominasi seperti itu. Jadi koalisi itu kemudian bisa terbentuk, tapi kemudian petanya tetap harus mempertimbangkan syarat-syarat dan ketentuan itu. Jadi supaya sekiranya meskipun itu kemudian dilakukan secara tidak langsung, tapi masyarakat juga tahu bahwa aspirasi mereka dalam menjamin supaya calon-calon ini yang nantinya akan dipilih DPR itu benar-benar dapat diterima oleh masyarakat. Dan di sisi lain kalau saya katakan Mbak Is, meskipun dipilih secara langsung oleh rakyat, meskipun dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, ketika mereka melaksanakan tugas tanggung jawab ketika menjadi kepala daerah, dan prinsip utamanya mereka tidak tunduk, contohnya ketika dipilih oleh DPRD tidak tunduk sama DPRD, tunduknya langsung pada rakyat tetap, karena kemudian mereka harus kemudian menjalankan amanat konstitusi sebagaimana mestinya. Itu teorinya gitu ya Pak. Teorinya gitu Pak. Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD harus tunduk kepada masyarakat atau kepada rakyat. Tetapi ini masih juga pro dan kontra ya Pak Jun ya. Wong yang memilih DPRD kenapa mereka tentu juga takut dan tunduk juga kepada orang yang memilih kan gitu ya. Pak Jun, ada celoteh-celoteh di media sosial apabila dipilih oleh DPRD itu dikhawatirkan amplop yang dulu diberikan kepada rakyat untuk milih justru sekarang diterima oleh DPRD untuk memilih. Apakah seperti ini legal Pak Jun? Ya, jadi gini Pak Is. Yang pertama tadi saya sampaikan Pak Is, sebenarnya ketika kita menggunakan metode sistem pilkada tidak langsung itu, kita paham bahwa anggota DPRD itu sebenarnya mereka dipilih secara langsung sebelumnya. Mereka itu kemudian sebelumnya telah mendapatkan legitimasi Oleh rakyat secara langsung. Jadi semestinya kalau kita bandingkan lembaga-lembaga yang lain itu juga sama sebenarnya. Ada contohnya kalau kemudian kejaksaan, kepala kejaksaan agung itu kemudian dipilih langsung oleh presiden. Kenapa nggak dipilih langsung oleh rakyat? Karena prinsipnya presiden itu menerima mandat legitimasi dari rakyat. Jadi otomatis ada transfer legitimasi sebenarnya. Jadi kalau kemudian jaksa agung seperti itu atau Kapolri, pertanyaannya apakah mereka tidak menjalankan mandat daripada rakyat karena mereka tidak mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat? Tentunya ya tidak. Mereka harus menjalankan mandat daripada rakyat. Jadi dalam istilah hukum itu kan ada salus populis suprema lex. Kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa mereka tetap harus menjalankan kepentingan rakyat. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua gini. Ketika kemudian soal amplopisasi, ini yang kemudian saling resisten. Jadi budaya soal budaya soal money politik ini yang kemudian kita khawatirkan. Jadi bergesernya itu bukan politiknya, money politiknya di rakyat, tapi kemudian bergeser ke DPRD. Malah saya mikirnya gini Pak Is. Kalau nanti memang potensi pilkada langsung ini menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan seperti tidak langsung menjadi pilihan maksud saya, tidak langsung menjadi pilihan, maka kemudian regulasi itu harus betul-betul mengawasi. Yang pertama bagaimana calon itu memang benar-benar mereka dapat diterima oleh rakyat, bukannya diterima oleh DPR. Satu itu DPRD. Yang kedua, mengawasi dalam proses di mana kemudian ketika proses pemilihan itu harus benar-benar ya begitu kuat pengawasan secara ketat, jangan sampai kemudian ada titik lengahnya. Kalau saya perbandingkan gini Mas, kalau kemudian ada money politik di DPR, ada money politik di masyarakat, itu lebih enak cenderungnya untuk mengawasi money politiknya ada di DPR. Karena sekali kemudian DPR itu melakukan tindakan yang tidak sesuai, maka kelihatan jelas. Tapi kalau kemudian money politiknya calon nyebar uang di rakyat, ini kan bingung. Masa kemudian rakyat ditangkapi semuanya? Ya, jadi kan agak sulit memang dalam konteks budaya hukum kita. Anggaplah anggota DPRD cuma 50 gitu 50. Ya. Terima amplop kelihatan ya Pak Jun, betul. Ya. Tapi catatan saya Pak Is, dinamika yang kemudian tadi saya sampaikan itu harus kita pertimbangkan betul-betul. Dan kemudian itu juga suatu saat nanti jika contohnya kita hari ini pilkada langsung, besok berubah pilkada tidak langsung, besoknya berubah lagi kembali ke langsung, itu boleh. Suatu hal yang kemudian lumrah dalam konteks konstitusi. Maka tadi demokratis ya Pak. Betul. Yang penting kemudian kembali ke pasal 18 ayat 4 tadi Undang-Undang Dasar 45. Jadi gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis gitu. Saya melihat pilkada yang berlangsung selama ini itu nampaknya kemudian sistem hukum kita itu kemudian agak kesulitan untuk memberangus soal money politik itu. Saya katakan seperti itu, agak kesulitan. Jadi caranya bagaimana? Ya kita bisa kaji dengan tawaran merubah sistem itu. Tapi dengan catatan ketika kemudian kita ubah sistem itu juga harus dipertimbangkan betul-betul. Bukan hanya soal anggaran yang keluar. Jadi kalau kemudian kita katakan bahwa demokrasi yang kemudian kita pilih pasca reformasi itu sangat betul-betul mengeluarkan energi,
ketika kemudian kita perjuangkan, ketika kemudian kita laksanakan, juga betul-betul mengeluarkan energi untuk kemudian pemerintah dalam melakukan hak jawab pada masyarakat. Sisi lain juga mengeluarkan energi yang kemudian disebut dengan istilahnya biaya. Jadi pilkada itu luar biasa biayanya, bukan hanya calon, kemudian secara pemilu juga sama seperti itu. Yang kita lihat tentunya harus efektivitasnya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. APBD-nya juga terserot ke situ. Wah, betul, ya, Pak Pak Jun ya. Ini pakai. Kalau, Pak Jun, di media sosial itu ada celoteh. Ya sekarang kalau kepala daerah dipilih oleh partai politik berarti memang merasa menang, karena di daerah-daerah partai pendukung pemerintah ini suara dewan lebih besar dibanding suara partai politik yang tidak mendukung pemerintah. Artinya kepala daerah di seluruh Indonesia hampir dipastikan nanti mayoritas adalah pendukung partai pemerintah. Seperti itu gimana Pak Jun? Ya, jadi kalau gini Pak Is, kalau lihat dari kondisi yang ada sekarang memang kita itu, saran saya, kita itu ketika mengubah pilkada langsung atau tidak langsung seperti itu nanti pilihannya apakah tidak langsung, misal seperti itu lewat DPR, diubah dulu undang-undang partai politiknya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Jangan kemudian kita ketika ada money politik kita salahkan juga kaitannya, oh pilkada ini harus diubah. Ya. Tapi kemudian undang-undang partai politik itu, saya melihat ya, kalau kemudian dalam analisis saya, undang-undang partai politik kenapa harus menjadi instrumen fundamental untuk kemudian dilakukan perubahan? Karena bahwa kita mengatakan bahwa negara ini ketika kemudian dibentuk, dasarnya itu adalah bagaimana penyelenggaraannya itu disandarkan oleh partai politik. Karena partai politik itu di situ, itu ada kaderisasi politik di situ. Jadi kalau kemudian masyarakat ya, ketika bicara soal politik itu pasti disandarkan bagaimana kemudian pemahaman politik yang punya hak yang mendasar untuk melakukan penguatan politik itu adalah partai politik yang mendasar itu. Jadi kalau partai politiknya nanti kemudian belum diubah undang-undangnya, disesuaikan, jadi kader yang dimaksud kader partai politik itu seperti apa, kemampuannya seperti apa, ya jangan kemudian tiba-tiba kemudian undang-undang pilkadanya diubah duluan. Itu kemudian kita mau menyelesaikan masalah soal pilkadanya, tapi kemudian rentetan sebelum masalah itu kemudian nggak diselesaikan. Dan saya melihatnya memang tanpa perlu harus amandemen ya. Karena kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu juga kemudian ada titik-titik lemahnya. Yang pertama itu ketika melihat partai politik itu hanya sebatas, kalau saya lihat dalam konteks teori konstitusinya itu beberapa pasal itu sebatas partai politik sarana untuk melahirkan kepemimpinan saja. Tapi sarana untuk kaderisasi politik itu belum pernah saya nyebut dalam melihat dari Undang-Undang Dasar 45. Lah undang-undang itu harus mengeksplor, mengembangkan bagaimana sosok kemudian orang yang kemudian mau mencalonkan diri paham politik, paham ideologi, bagaimana dia kemudian tunduk dan patuh kepada masyarakat, kepentingan masyarakat. Itu yang kemudian harus diperkuat di situ, Pak Is. Pak Jun, misalnya pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan oleh DPRD yang aslinya adalah juga suara rakyat, ya mandat rakyat, kemudian berwenang untuk memilih kepala daerah. Kira-kira tahapan secara hukum apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah ini, Pak Jun? Ya, jadi kalau kemudian tahapannya yang pertama tadi saran saya bahwa perlu kemudian kita ubah undang-undang partai politiknya. Undang-undang itu partai politik yang kemudian diubah. Kaderisasi politik, kemudian bagaimana partai politik itu merekomendasikan calon-calon nanti, itu kemudian harus diatur secara teknis. Jangan hanya kemudian menyerahkan semuanya kepada ADART partai masing-masing. Karena kemudian dikhawatirkan juga kemudian kekhasan bagaimana kita membentuk konstitusi kita itu kemudian tidak ditangkap oleh partai masing-masing. Apalagi kalau kemudian kita katakan partai-partai itu kemudian memiliki satu bentuk basis penguatan kaderisasinya belum kuat sama sekali, sehingga kemudian yang diambil nanti pokoknya calon-calon yang kemudian akan diterima oleh masyarakat, kemudian calon-calonnya figurnya terkenal. Itu yang kemudian jadi masalah. Tapi dengan peluang ada pilkada langsung ini kemudian akan berpotensi nanti calon-calonnya diambil dari kader yang kemudian benar-benar qualified. Dia kemudian kader yang akan kemudian ketika jadi calon kepala daerah mementingkan semua kepentingan masyarakat yang ada di daerah. Nah, ketika yang itu yang pertama, perubahan terhadap undang-undang partai politik. Yang kedua, kemudian
Yang kedua tentunya adalah berkaitan dengan undang-undang pilihan kepala daerah langsung. Oke. Termasuk di dalamnya juga bukan hanya kemudian pelaksanaan pilkada, seleksinya, pengawasannya, Berubah semua ya, Pak tapi Jun? juga kemudian penyelesaian sengketanya, Pak Is. Oh, nah itu. Jadi kalau kemudian dalam pandangan saya penyelesaian sengketanya tidak kemudian di bawah Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian di bawah Mahkamah Agung. Jadi artinya di situ Kenapa kalau gitu, Pak Jun? ya, karena kemudian kalau saya berpendapat bahwa kalau kemudian pemilu sudah di Mahkamah Konstitusi, kalau kemudian pilkada, bagaimana kalau kemudian ada sengketa di situ, cukup Mahkamah Agung saja. Karena yang milih DPRD. Iya, yang milih DPRD, yang kemudian pertimbangan-pertimbangan lain, saya pikir dengan kapasitas Mahkamah Agung sekarang, dengan sudah ditambahi kewenangan beberapa peraturan undang-undangan dan putusan MK, dia harusnya sudah siap untuk kemudian menangani sengketa pilkada. Saya pikir itu, Pak. Siap, Pak Jun. Terima kasih Tribuners, jawaban Bapak Dr. Muhammad Junaidi SHI MH, Direktur Pasca Sarjana USM, yang juga adalah pakar hukum tata negara, sangat gamblang, tahapannya juga jelas apabila mau ada perubahan. Pak Jun, satu lagi, kalau memang mau dipilih oleh DPRD, apakah mungkin dilaksanakan pada pilkada yang akan datang, Pak Jun? Saya rasa malah kemudian bisa, Pak Is. Oh gitu ya? Karena kemudian potensinya kemarin kan sudah ada putusan MK Oh gitu ya? bahwa pemilu dan pilkada itu kemudian dipisah jelas. Kemudian kalau kita bicara soal rezim pilkada dengan rezim pemilu itu kemudian harus dipisah, agak berbeda seperti itu konteksnya. Saya melihat potensi-potensi yang ada, apakah kemudian tahun depan bisa dilaksanakan. Saya pikir ini tinggal political will kita untuk mengubah norma-norma hukum, tapi kemudian tetap dalam catatannya kita harus mencoba pemerintah hari ini bersifat partisipatoris, kuat sekali, harus dikuatkan. Jadi meminta masukan-masukan dari masyarakat, perguruan tinggi, termasuk juga wartawan. Jadi barangkali Pak Is diundang juga masukannya seperti apa. Karena saya berharap. ya, karena yang tiap hari kalau kemudian saya katakan ya, potret yang tahu kondisi masyarakat, yang tahu itu malah wartawan sebenarnya. Media. Iya, media. Kalau saya orang kampus kan tinggal baca-baca buku kayak gitu. Tapi kalau media, kalau kita katakan Tribun seperti itu, tiap hari itu nongkrongin pertimbangan masyarakat seperti apa. Karena saya ada catatan kecil, Pak. Jadi kalau kemudian kita membentuk hukum, itu bicaranya adalah kesadaran hukum masyarakat. Jadi apa yang dimaui masyarakat sebenarnya? Ya kadang-kala potret yang dimaui masyarakat seperti apa, itu wartawan lebih jeli, punya jiwa sains seperti itu untuk memahaminya. Pak Jun, tadi saya baca barusan PDI Perjuangan bersuara. Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, itu artinya ada kemauan dari pemerintah pusat itu pengen melanggengkan kekuasaan. Bisa jadi hal ini adalah bentuk kekhawatiran kalau di DPRD daerah di Indonesia suara mereka kalah oleh suara partai pendukung pemerintah. Otomatis kepala daerah apabila dipilih oleh DPRD, maka kepala daerah yang terpilih adalah pro pemerintah yang sekarang. Itu kalau dari hukum tata negara sah nggak, Pak? Jadi gini, Pak, kalau kemudian pendapat, saya pikir semua bisa berpendapat ya, Pak ya. Tapi kemudian dalam catatan saya gini ya, peta koalisi setiap daerah, setiap wilayah itu pasti beda-beda. Oh, tidak seperti pusat ya? Tidak seperti pusat, Pak ya. Jadi kalau kemudian pendapat saya yang di pusat seperti ini, yang di daerah kemudian akan sama semua. Belum tentu. Sama kayak kita lihat pilkada hari ini, pilihan kepala daerah yang kemudian dilakukan secara langsung seperti itu. Peta koalisi setiap daerah kan beda-beda, Pak. Ada koalisi PDIP dengan partai-partai yang kemudian saat ini berkoalisi di tingkat pusat. Ada beberapa daerah yang melakukan gitu. Dan saya lihat catatannya itu kemudian kita harus menghindari soal kemudian sifat mengeneralisir semuanya akan sama seperti itu. Tapi saya lihat catatannya politik yang ada di pusat di daerah itu dinamis sekali. Oh gitu ya, Pak. Ya, jadi potensinya nggak bisa ditebak, Pak Is. Kayak hati dan perasaan kita. Tribuners, menurut Bapak Dr. Junaidi ini, apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD tetap legal karena bunyi dari pasal 18 tadi pasal berapa? Pasal 18 ayat 4. Aslinya seperti apa, Pak? Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Secara demokratis, bukan secara langsung ya. Jadi secara demokratis bisa dimaknai DPRD bisa memilih karena DPRD pemegang suara rakyat juga. Tetapi yang terjadi saat ini kepala daerah masih dipilih langsung oleh rakyat karena
hasil reformasi 98 sampai sekarang masih berlaku, Iya. dilegalkan dalam bentuk undang-undang Iya. ya Pak Jun. Pernah terakhir masa jabatannya Pak SBY itu diubah menjadi tidak langsung. Oh. Akhirnya Pak SBY keluarkan Perpu itu. Oh, gitu ya. Akhirnya kemudian menjadi pilkada langsung kembali. Pas Pak Bapak Presiden. Iya, pernah itu catatannya. Tribuners, silakan analisa sendiri apakah pilkada, apakah kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat melalui coblosan dengan legalitas yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Junadi SIMH tadi. Saya kira Tribuners bisa melihat sendiri, bisa menganalisa sendiri pro dan kontra. Kita tunggu bagaimana perkembangan politik di pusat dalam hal menggodok nanti tentang pilkada, tentang pemilihan kepala daerah. Closing statement Pak Jun, monggo. Iya. Tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Tribun ya dan rekan-rekan Tribun, Pak Aye juga, bahwa kemudian kalau kita lihat dinamika hari ini, peraturan perundang-undangan itu memang harus berubah dinamis. Ada kalanya kemudian kita melihat demokrasi itu semua rakyat punya hak untuk memilih, tapi kemudian kontekstualisasinya harus kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada hari ini. Contohnya kalau kemudian money politik tidak terkendali yang terjadi pada saat pilkada, maka penyesuaian bagaimana kemudian money politik itu tidak bisa menjadi satu budaya yang kemudian tanpa berhenti, harus dihentikan seperti itu. Tapi kalau kemudian pilkada nanti kemudian dipertimbangkan untuk secara tidak langsung seperti itu melalui DPR, cara mekanisme pengawasan, kemudian fit and proper test, syarat-syarat calon itu juga harus diperkuat. Sisi lain yang tadi saya sampaikan bahwa partai politik harus berbenah juga kaitannya kaderisasi partai politik, sehingga kemudian calon-calon yang kemudian dihadirkan itu adalah calon yang nantinya memang layak untuk kemudian diterima oleh masyarakat, dan ketika mereka memimpin bukan menjadi calon yang kemudian mewakili satu partai tentu, tapi kemudian untuk masyarakat di daerah tersebut. Saya pikir itu Pak Is. Baik, terima kasih Bapak Junaidi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas dilantiknya menjadi Direktur Pasca Sarjana USM, yang sebelumnya adalah Wakil Rektor 3 USM juga. Mudah-mudahan mengemban amanat semakin sukses. Amin, ya Pak Jun ya. Terima kasih Tribuners, kita saksikan di YouTube dan Facebook, di media sosial Tribun Jateng, di digital, di website, dan juga di koran cetak Tribun Jateng. Terima kasih, salam sehat dan salam demokrasi.